Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Vira, saya sebagai host pada acara kali ini. Kembali lagi di acara ID Talk Podcast Kota Sukabumi. Menepis hoax, mencerahkan pikiran, menyebarkan pengetahuan. Oke, kali ini acara ID Podcast ID Kota Sukabumi akan membahas mengenai diagnostik laboratorium masalah penyakit tuberkulosis atau TB gitu ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Novarida, spesialis patologi klinik, magister kesehatan. Selamat siang, Dok. Halo, siang Vira. Baik, Dok, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, Dok ya. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan ke podcast ID Kota Sukabumi di tengah Siap. kesibukan dokter di Dengan rumah senang sakit. hati. Iya. Oke. Oke nih. Mau ngingetin juga ke teman-teman semua yang ada di Zoom dan juga yang di Instagram Live ID Kota Sukabumi. Jika teman-teman semua mau bertanya, boleh banget di tengah-tengah podcast langsung di chat aja di kolom chat di Instagram ataupun di Zoom, nanti akan saya bacakan langsung ke Dr. Nova. Begitu ya. Oke. Kita sekarang membahas mengenai diagnostik laboratorium TB ya. Sebelum kita ke diagnostiknya, masalah laboratorium TB, kita mungkin refresh dulu kali Dok ya. Maksudnya Oke. TB itu apa sih sebenarnya? Ada juga nih orang-orang kayak kemarin saya sempat sharing gitu sama teman-teman, TB itu apa sih Fir gitu pada nanya gitu. Jadi sebenarnya TB itu penyakit apa sih Dok gitu. Oke. Jadi kalau kita kembali kepada apa sih TB itu ya, atau TB mungkin orang suka kadang-kadang bilangnya TB atau TB ya. Jadi kan infeksi dari Mycobacterium tuberculosa gitu ya. Jadi sebetulnya penyakit ini kan memang sudah digaungkan untuk pemberantasannya di dinas kota, kabupaten, provinsi maupun nasional ya. Jadi memang penyebab utamanya sih bakteri yang kita namakan Mycobacterium tuberculosa. Oke, jadi penyebabnya bakteri. Tapi menular juga kan Dok ya? Iya, Ya, menular. menular. Jadi teman-teman semua jangan dianggap sepele walaupun ini bakteri, nggak hanya penyakit virus aja yang menular yang lagi gitu musim Dok ya. ini ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa penyebaran TB itu justru sebelum COVID kita ramai pandemi ini kan memang sangat gencar tuh kita pencarian kasus TB karena sangat mudah untuk penularannya gitu ya. Jadi sekarang justru pada saat pandemi mungkin pencarian satu kasusnya sedikit lebih rendah karena semua fokusnya ke COVID. Padahal jangan dilupakan bahwa TB juga menjadi penyakit yang harus menjadi awareness kita semua lah gitu. Iya. Dan penyebarannya juga cepat banget ya Dok ya, bisa satu rumah kena semua Iya, betul. kena. Dan maksudnya TB itu bukan hanya di paru aja gitu Dok Iya, ya, betul. tapi ke mana-mana ya. Jadi kalau biasanya dari TB paru nanti ada TB ke jaringan-jaringan yang lain gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati karena tadi yang seperti yang Vira sampaikan penyebaran kontak erat dengan satu rumah itu kan harus menjadi aware, harus dicari apakah memang sudah terkontaminasi sudah terpapar juga atau belum gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalkan dari gejala-gejalanya nih Dok, biasanya apa aja sih Dok selain kan kalau dari paru-paru, penyakit paru-paru biasanya batuk gitu, selain batuk gitu. Oke. Sebetulnya sih mungkin kita sering kali kalau misalnya yang TB itu batuk lama ya, batuknya jadi dia terus menerus selama 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Ada beberapa literatur yang bilang lebih dari 2 minggu, ada yang lebih dari 3 minggu batuk terus-terusan. Terus biasanya penurunan berat badan atau berat badannya misalnya pada anak-anak tidak ada kenaikan gitu ya secara general. Atau misalnya yang sering kali di inilah untuk berkeringat malam katanya kan kalau misalnya dia tidur mungkin pada suasana orang normal misalnya ya dia harusnya tidak ada keringat malam tapi ini ada keringat malam terus cepat lelah gitu juga mungkin yang utama sebetulnya ada tidaknya kontak erat terhadap orang yang dengan diagnosis TB-nya sendiri gitu. Iya Dok ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat nih
dari penampakan aja kalau pasien TB itu kelihatan banget ya Kelihatan dok ya. ya, iya. Kurus gitu, Iya. lemes, kayaknya udah ciri khas banget nih pasiennya, kayaknya pasien TB gitu kalau pasien datang tuh. Karena kan memang kebanyakan kan ini masuknya ke penyakit kronis ya, Iya. sehingga pasti kalau kita misalnya aware mah bisa kelihatan gitu, tapi banyak juga mungkin masyarakat yang belum aware masalah ini, meskipun apa ya, beberapa slogan-slogan mengenai TB ini kan sudah cukup gencar ya. Iya. Ada tos TB misalnya ya, atau misalnya sekarang kopi TB yang ada beberapa organisasi profesi bergabung bersama dengan dinas kesehatan untuk penjangkauan masalah TB ini gitu. Iya. Memang sangat serius banget sebenarnya dari zaman dulu ya dok ya, dari sampai dinas kesehatan juga sudah banyak kegiatan untuk masalah TB ini. Oke. Terus dok, kalau misalkan udah dari gejala nih ya, udah tahu nih kita ada misalkan keluarga kita atau kita sendiri ada batuk lama, makin kurus gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu ya dok ya, demamnya mungkin naik turun juga bisa ya dok ya. Terus keringat malam. Nah itu untuk mendiagnosanya gitu ya, biasanya di dokter itu akan dilakukan seperti apa gitu dok? Oke, jadi sebetulnya ya kalau memang ada gejala ke arah sana, teman-teman masyarakat gitu ya harus lebih aware untuk mendatangi pusat layanan kesehatan yang ada sebetulnya ya, karena sebetulnya screening itu kita bisa memperolehnya di puskesmas ya, tidak harus selalu ke rumah sakit atau misalnya ke tempat praktek, meskipun kemanapun bisa ya, yang penting layanan kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya bisa mengakses layanan kesehatan baik itu dokter praktek maupun puskesmas ataupun rumah sakit, itu bisa segera kalau misalnya seperti itu. Nanti biasanya dari screening yang dilakukan oleh teman-teman medis, nanti ada pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, barulah ke saya. Saya posisinya kan di laboratorium ya. Jadi biasanya, nah ini alur yang mungkin agak sedikit berbeda dari zaman dahulu ya. Meskipun ini ada kebijakan dari WHO sebetulnya ya, kalau kita runut di 2013 itu WHO sudah mengeluarkan statement pengeluaran pemeriksaan TB itu dengan menggunakan tes molekuler. Nah, kalau nggak salah tuh kita mulai di Indonesia ya, kita di Sukabumi juga sudah ada sekitar 2018 lah kalau nggak salah ya, atau ya sekitar segitulah. Kita tuh ada alat namanya tes molekuler cepat. Mungkin kalau teman-teman atau misalnya masyarakat seringkali kalau ada masalah TB cek gen expert katanya ya. Nah itu sebetulnya gen expert itu merupakan suatu alat deteksi dini. Dia basicnya kayak PCR. Nah PCR kan sekarang lagi ramainya di COVID ya. Padahal sebetulnya PCR itu alat-alat PCR itu sudah kita gunakan di kota Sukabumi ini ya, termasuk di Samsudin udah sejak lama untuk memeriksa TB ini. Jadi dia namanya gen expert. Nah, nanti sampelnya biasanya bisa dari berbagai macam. Kalau zaman dulu kan sebetulnya sukanya dari dahak aja ya. Nah, kalau sekarang sebetulnya bisa dari bahan yang lain. Meskipun relatif lebih banyak yang kirim juga dari dahak ya, karena kebanyakan kan secara klinis dia ada batuk itu ya. Nah, tapi misalnya ada kalau dalam masa perawatan ada cairan sumsum tulang belakang gitu ya, itu bisa kita periksa. Nah, itu namanya pemeriksaan TCM, tes molekuler cepat. Gitu. Jadi untuk awal pasti dicek dulu sih molekul itu ya dok ya, TCM. Bisa dari dahak, terus bisa juga dari cairan tubuh lain. Dari sumsum tulang belakang atau cairan lainnya bisa nggak dok? Dari kotoran gitu? Biasanya sih, nah dari feses juga sebetulnya ada, biasanya pada anak-anak. Cuman memang dari ketentuan nasional belum mengsarankan untuk dari feses, meskipun itu bisa. Bisa juga dari ini, kalau dari anak-anak tuh bisa dari lambung, cairan lambung. Nah itu kemungkinan didapatkan kumannya itu lebih banyak. Gitu. Nah kalau misalnya
apa sih bedanya TCM dengan pemeriksaan konvensional ya? Yang kita kan sudah tahu biasanya periksa dahak pakai mikroskopik gitu ya. Nah mungkin perbedaannya adalah sebetulnya kalau yang sekarang dianjurkan kan langsung ke TCM. Itu fungsinya kenapa? Karena dia satu lebih spesifik. Jadi pada saat misalnya dahaknya jumlah bakterinya misalnya masih sedikit, atau kalau pada saat kita periksanya pakai yang slide gitu ya, kita pakai preparat diwarnai, itu tuh ada beberapa kemungkinan misalnya faktor-faktor misalnya pembacaan gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh individu. Nah, sementara kalau si TCM ini dia kan basicnya molekuler. Jadi kayak kalau ada bakteri dia akan diperbanyak gitu, sehingga istilahnya apa, kalau ini sih diamplifikasi ya. Jadi makin banyak nih nanti akan dideteksinya pasti akan lebih spesifik dan lebih akurat dibanding kalau kita periksanya pakai slide seperti satu-satu gitu. Iya, kalau pakai preparat itu kan kita harus melihat berbagai lapang pandang gitu ya dalam mikroskop dengan bakteri yang kecil-kecil gitu kan, lebih effort untuk tenaga kesehatannya pun akan lebih lebih sulit gitu. Nah, dengan adanya TCM ini sebetulnya sih jadi lebih mudah gitu, baik dari segi sensitivitas hasil pemeriksaan maupun dari segi pengerjaan. Kalau misalkan biasanya nih dok, waktu saya isi dulu di puskesmas, banyak pasien yang kayak belum ada nih hasilnya, soalnya sayanya nggak ada dahaknya, dan emang nggak batuk berdahak gitu. Jadi gimana dok kalau pasien seperti itu? Itu sih sebetulnya mau masalah dipakai TCM ataupun masalah yang mikroskopik sama ya. Banyak yang memang dahaknya sulit untuk keluar gitu ya. Nah makanya sebetulnya ada proses-proses di mana biar dibantu agar si proses pengeluaran dahaknya lebih mudah. Nah, misalnya kita bisa anjurkan yang akan diperiksa ini dengan minum air putih yang banyak, sehingga maksudnya dia akan lebih mudah untuk mengeluarkan dahaknya. Ada beberapa juga yang diberikan obat untuk pengencer dahak misalnya ya, itu memungkinkan boleh aja. Jadi memang yang akan sulit itu kalau memang kontak erat tapi dia belum ada gejala batuk yang memang terlihat gitu ya, sehingga dahaknya agak sulit diperiksanya gitu. Jadi memang ada teknik-teknik yang bisa membantu untuk proses pengeluaran dahaknya itu. Gitu. Ya. Jadi harus itu dok ya, antara minum obat atau minum air putih yang banyak gitu ya. Sama kan biasanya kan kalau zaman dulu kan kita suka 3 kali ya periksanya. Sekarang sih 2 kali cukup. Nah yang pagi-pagi itu bisa membantu karena kan misalnya kita kalau lagi tiduran kan otomatis kayak dahaknya itu terkumpul. Jadi pada saat dia bangun, nah itulah prosesnya yang bisa lebih memungkinkan si dahak itu terkumpul. Tapi jangan lupa ada nanti biasanya dari puskesmas atau dari laboratorium ada ngasih nih tipsnya. Jadi misalnya si rongga mulut kita juga mesti dikumur-kumur dulu, tidak boleh ada sisa makanan gitu ya. Jadi maksudnya benar-benar kita mendapatkan sampel yang baik gitu. Jadi kedua tuh hanya pagi dan yang sewaktu dok? Bisa pagi sewaktu, bisa sewaktu-sewaktu gitu. Yang penting 2 kali. Yang penting 2 kali ada sampelnya gitu ya. Jadi untuk bahan konfirmasi. Jadi semakin banyak sampel yang kita dapatkan sebetulnya bisa kita semakin akurat gitu sih prinsipnya. Oke dok. Nah ini tapi kalau untuk pemeriksaan TB pertama itu pasti TCM dulu gitu ya dok ya. Kalau misalkan dari segi keilmuan laboratoriumnya dok, ada tes lain nggak dok selain ini? Jadi sebetulnya kan kalau kita dari laboratorium tuh cukup cepat berkembang sebetulnya ya ilmu dan teknologi dalam laboratorium. Cuman banyak maksudnya yang program-program yang memang tidak menjadi program pemerintah gitu ya. Misalnya ada memang sekarang tuh pemeriksaannya yang dari darah juga ada, Fir. Jadi misalnya Dokter Vira misalnya sulit nih berdahak gitu ya, tapi kita ada
suspek bahwa dia kontak erat, dia nggak bisa ngeluarin darah atau cairan tubuh lainnya, sebetulnya bisa pakai darah. Jadi kita ambil sampel darahnya, kita periksanya namanya IGRA. Jadi IGRA itu apa ya? IGRA itu kita itu nanti dari laboratorium akan memeriksa sampel ada tidaknya imunoglobulin yang tertangkap, jadi interferon yang akan tertangkap oleh si alat gitu. Jadi kalau kasus-kasus yang misalnya si seseorang ini terpapar oleh bakteri TB gitu ya, kan tubuh kita akan merespon, nah mengeluarkan si apa ya, leukosit, sel darah putih kita itu akan mengeluarkan suatu substrat gitu ya yang bisa kita periksa namanya si interferon gamma. Nah, jadi pada kasus-kasus tertentu misalnya ya yang memang memerlukan bisa menggunakan metode ini gitu. Pemeriksaannya jadi lewat darah, periksanya namanya IGRA gitu. Oke, iya. Tapi nanti hasilnya positif. Kalau positif berarti dia pernah terpapar sama si TB itu. Jadi dia itu kan ngecek si apa ya, yang dihasilkan karena dia udah ada kontak sama si bakteri. Nah, sehingga kalau misalnya positif berarti dia memang ada apa terpapar oleh si bakteri tuberkulosa itu. Itu berarti ada atau misalkan sel memorinya juga bisa ditangkap lewat IGRA itu, Dok? Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kita apa tuh namanya sel limfosit nanti yang akan mengeluarkannya itu. Jadi pasti itu saat itu sedang terinfeksi gitu, Dok ya? Cuman tidak bisa memperlihatkan bahwa dia infeksinya lama atau enggak. Jadi ada respon tubuh terhadap si bakteri itu gitu. Itu interaksinya yang sekarang ataupun yang lama berarti belum tahu juga gitu, Dok ya? Jadi nanti akan dikembalikan kepada klinis seperti apa di klinisnya gitu. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat kita ya yang ini harus memang betul-betul nanti berkonsultasi terhadap dokter di pusat layanan gitu, karena untuk diagnosisnya yang sudah ketemu, kalau misalnya sudah ketemu berarti harus ada pengobatan yang memang rutin, dan itu nanti teman-teman dari klinis kita ya, teman-teman dokter spesialis bisa penyakit dalam atau penyakit paru atau mungkin teman-teman di puskesmas dokter umum pun sudah bisa untuk memberikan layanan OAT ya, obat anti tuberkulosa kepada masyarakat. Nah, itu yang pentingnya komunikasi dengan pihak kesehatan sih mungkin ya yang utama. Dari situ kalau misalnya memang ada yang positif, keluarga berarti kan ya yang dekat-dekat harus juga dicek gitu. Berarti tidak bisa sesuaikan sama hasil pemeriksaan aja gitu, Dok ya, kecuali kembali lagi ke TCM klinis itu ya, Dok ya? Ya, kembali lagi ke klinis seperti apa gitu. Kalau dari segi laboratorium ya kita memang bisa memeriksa itu gitu. Tapi untuk terapi dan segala macam kan sebetulnya yang diinikan kan terapinya seperti apa gitu. Nanti kita kembali ke klinis gitu. Kalau untuk TCM satu kali positif juga itu udah langsung OAT ya, Dok ya, langsung diberikan obat. Jadi kalau TCM itu si Gen Expert ini tuh ada alurnya sih ya. Jadi maksudnya nanti seperti ini, kalau misalnya kita periksa TCM satu kali ini ya, kan kemungkinan ada hasilnya ada positif dideteksi tuberkulosanya, apakah dia resisten terhadap rifampicin atau tidak. Nah, jadi ada dua alur tuh ya. Jadi sama-sama positif TB-nya, resisten rifampicin atau tidak. Atau misalnya hasilnya apa namanya negatif, misalnya ya negatif tidak terdeteksi. Atau misalnya error, kalau error itu ada pengulangan dan segala macam. Nah, nanti kalau misalnya untuk hasil yang di jalur sebelah tadi ya, yang misalnya MTB-nya positif, terus resisten terhadap rifampicin misalnya ya, karena si alatnya itu bisa udah langsung mengecek dia resistensi terhadap rifampicin apa enggak. Nah, nanti ada lanjutannya pemeriksaan tambahan. Biasanya sih kami laboratorium yang mengirim pemeriksaan LPA namanya ya, pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Kita kirimnya ke provinsi gitu ya. Nah, nanti baru di situ dia ditentukan apakah TB resistensi obat apa tidak. Nah, jadi itu alurnya yang sebelah sini. Terus jadi nanti ada alurnya yang misalnya tadi kalau misalnya hasilnya negatif gitu ya, misalnya
apakah memang dia betul-betul negatif atau enggak, nanti dikembalikan ke puskesmas atau ke yang mengirim. Memungkinkan enggak untuk pemeriksaan, misalnya secara klinis mah ini kemungkinannya positif. Nah, bisa dilakukan pemeriksaan tambahan, radiologi misalnya gitu. Jadi nanti kombinasi, nggak cuman hasil dari TCM kalau untuk kasus yang negatif. Tapi kalau untuk kasus yang positif, karena kita pemeriksaannya ini termasuk molekuler yang sensitif ya, kemungkinannya memang positif gitu. Tapi kalau yang negatif harus kembali diulang secara klinisnya, pemeriksaan penunjang lainnya secara radiologi misalnya, apakah memang secara radiologi oh ini nanti dokter radiologinya membaca bahwa ini kemungkinannya ada TB-nya misalnya, itu bisa saja gitu. Jadi nggak mesti juga ya dok ya, jadi tetap harus sesuai sama dokter yang bersangkutan gitu ya. Jadi jangan mendiagnosa diri sendiri gitu kan, biasanya gitu dok ya, kayak masa sih ini positif padahal ya hasilnya negatif misalkan, atau atau sebaliknya gitu kadang pasien-pasien Karena suka ini. sebetulnya sih kalau kita mengeluarkan hasil laboratorium ya, kalau saya di laboratorium mengeluarkan hasil itu kita diupayakan kan sesuai dengan mutu yang kita ingin tampilkan dari sebuah hasil laboratorium ya. Jadi tidak akan, biasanya kalaupun misalnya kita ada keraguan-raguan misalnya ya, ini kok, nah hasil pemeriksaan TCM itu mungkin ada intermediate istilahnya. Nah itu tuh ada alurnya, algoritma di laboratorium lah, di internal, apakah akan diulang atau tidaknya, sehingga kita upayakan hasil akhir yang akan kita sampaikan kepada teman-teman klinis itu, dokter-dokter yang mengirim itu sudah merupakan hasil akhir gitu. Ada juga misalnya hasilnya error gitu ya, memungkinkan juga apakah memang perlu sampel ulang. Kadang-kadang kita ada minta udah deh ambil lagi sampelnya. Oh ya, yang menarik sebetulnya gini nih, Dokter Vira. Kalau sekarang pemeriksaan TCM itu kan bisa diambilnya di puskesmas, ya. Jadi nanti kalau misalnya mau mengakses ke puskesmas, bisa ke puskesmas. Nanti dari puskesmas kirim sampelnya ke laboratorium. Kalau di Sukabumi ini, alhamdulillah sih kerjasama dengan dinas kesehatannya cukup baik ya. Jadi puskesmasnya ada 2 puskesmas yang punya alat TCM, lalu ada 2 rumah sakit, Amuk dan Rumah Sakit Samsudin. Jadi kalau Rumah Sakit Samsudin sudah dari 2018, tapi kalau untuk yang puskesmas dan Rumah Sakit Amuk itu baru tahun-tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi untuk mempermudah mengakses layanan itu sebetulnya dari puskesmas aja, datang ke puskesmas, nanti sampelnya diambil di puskesmas, nanti petugas puskesmasnya yang kirim ke kami ke laboratorium rujukannya. Jadi harusnya sih menjadi lebih mudah juga untuk masyarakat untuk mengakses benar nggak sih saya diagnosis TB-nya gitu ya, atau misalnya ini udah ada yang positif, terus keluarga kontaknya seperti apa. Nah itu sebetulnya ada pihak-pihak dinas kesehatan yang cukup aktif sebetulnya ya, kecuali mungkin sekarang pandemi ini rada-rada ini ya, semua orang fokusnya ke COVID gitu ya, tapi ya itu untuk mengakses itu bisa ke puskesmas. Jadi teman-teman semua sebenarnya nggak mesti ke rumah sakit ya dok ya, nggak semuanya harus diperiksakan ke rumah sakit, bisa juga di fasilitas pelayanan yang tingkat pertama ya dok ya, di tingkat primer, di puskesmas terdekat, kalian memeriksakan, nanti mungkin akan, kalau misalkan memang gejalanya ke arah tuberkulosa, berarti nanti diarahkan juga ya dok ya untuk pemeriksaan TCM mungkin, terus nanti tinggal yang dari puskesmasnya yang akan memfollow up gitu. Jadi teman-teman sekalian nggak usah ragu gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan kayak di puskesmas tidak lengkap kayak gitu ya, kan misalnya, biasanya dok ya. Ini khusus untuk TB sih cukup, pemerintah kita cukup gencar gitu ya untuk apa, penanganan pencarian kasus, karena menjadi program pemerintah juga untuk pencarian kasus ini, sehingga apa ya, akses dipermudahnya itu mudah-mudahan bisa diakses oleh teman-teman di masyarakat untuk mengakses pemeriksaan ini gitu kan. Sayang kalau misalnya kita kan tahu ya, kalau TB itu kalau nggak diobatin ya bisa lebih parah gitu ya. Semakin cepat terdiagnosis semakin baik juga terapinya gitu. Iya.
Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu dok ya. Nggak mesti jauh-jauh ke rumah sakit. Kalau di rumah-rumah teman, di dekat rumah teman-teman ada puskesmas, bisa ke sana aja langsung gitu ya. Nanti akan diarahkan baiknya seperti apa dari puskesmasnya gitu. Oke. Terus tadi untuk pengambilan sampel, jadi karena TCM yang lebih cepat juga dok ya. Jadi memakai dahak gitu ya. Nanti tuh kita tuh kalau di alatnya prosesnya ya cuma 2 jam Dokter Vira. Jadi cukup cepat ya. Jadi kalau selama ini misalnya ya, kalau dulu secara konvensional mungkin kita pemeriksaan ada berapa banyak sampel, kita bikin dulu preparatnya ya, satu orang yang periksa pakai mikroskop cari gitu ya, itu kan cukup sulit ya, jadi cukup lama. Nah kalau untuk dengan TCM ini dia diamplifikasi di dalam alat dalam 2 jam kita udah dapat hasilnya. Cuman memang mungkin kalau ke rumah sakit ke puskesmas tempat pengirimnya misalnya ya, kita nggak langsung 2 jam sih memang ya, ada proses teman-teman administrasi yang menginput karena sistemnya kan udah link, kita ada aplikasi khusus untuk hasil TB-nya gitu ya, hasilnya apa, yang nanti bisa langsung diakses di puskesmas masing-masing gitu. Jadi kalau untuk proses pengerjaan hanya 2 jam, cukup cepat lah ya untuk masalah PCR ini. Nah, nanti proses hasilnya mungkin langsung kita input di aplikasi, nanti bisa dilihat di puskesmas masing-masing. Jadi cukup, ya, tapi tidak akan selama itu ya sebenarnya dok ya. Lama di puskesmas juga tidak akan sampai seminggu lebih gitu dok ya. Sebetulnya dalam setiap hari kita akan melaporkan karena harus real time. Jadi kita rumah sakit laboratorium rujukan pemeriksa TCM ini ada mengharuskan kita untuk menginput sesegera mungkin. Jadi idealnya sih real time. Jadi pada saat kita udah selesai mengerjakan, kita langsung upload di aplikasinya sehingga tidak terlalu lama untuk teman-teman yang harus segera di terapi gitu ya, nggak jadi lama gitu. Mudah-mudahan sih seperti itu, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama juga ya dok ya. Enak juga berarti ya, udah nggak begitu ngantri ya dok ya di puskesmas gitu. Kita juga kalau dari laboratorium sih lebih senang ya, karena maksudnya pengerjaannya meskipun laboratorium yang melakukan pemeriksaan ini tuh di supervisi juga. Jadi maksudnya jenis laboratoriumnya harus yang mempunyai ruangan khusus. Terus misalnya pada saat kita pengerjaan sampelnya harus menggunakan suatu kayak lemari khusus, kita bilangnya BSC, Biosafety Cabinet gitu. Jadi pengerjaannya nggak ngasal gitu sih ya. Maksudnya laboratorium yang diberikan alat ini tuh di follow up terus oleh Dinas Kesehatan, bagaimana sebuah laboratorium itu betul-betul mengerjakannya dalam segi mutunya. Jadi tempat penyimpanannya nih ya, mulai sampel datang misalnya sebelum dikerjakan kita harus tempat penyimpanan yang khusus. Terus misalnya pas kita saat mengerjakan kita harus menggunakan sekali buang gitu ya, dengan limbah yang khusus gitu. Dalam sebuah lemari khusus gitu, kita sebutnya biosafety cabinet. Jadi kita preparasi tuh mengerjakannya ya sebelum dia masukkan ke dalam kotak pemeriksaan itu tuh, kita preparasinya harus di dalam situ. Jadi si alatnya mungkin kalau yang udah pernah berkunjung ke tempat yang ada proses pemeriksaan ini bisa lihat, jadi ada sedotan udaranya gitu ya. Jadi untuk petugas kesehatan pun berkurang takutnya tumpah atau apa gitu. Jadi kita kayak masuk di dalam sebuah lemari gitu, mengerjakannya di dalam, ada udara yang flow-nya itu dari atas ke bawah disedot gitu ya, sehingga dari depannya juga ada sedotan sedotan udara gitu. Jadi meminimalisir untuk petugas kesehatannya sendiri terkena gitu ya. Gitu. Jadi lumayan lah untuk
untuk laboratoriumnya sendiri harus ada kriteria-kriteria tertentu di mana yang kita kerjakan itu mutunya bisa terjamin gitu. Makanya di setiap daerah juga nggak terlalu banyak ya dok ya, walaupun sudah tersebar, yang penting udah di setiap daerah ada gitu dok ya. Dan Kota Sukabumi ini cukup lumayan kita dipercaya oleh dinas provinsi ya untuk mengakses si TCM itu. Kita kan udah dari 2018 pertama kali TCM ini disebar kita udah dapet. Nah, meskipun misalnya yang puskesmas sama yang AMUK tuh belakangan dapatnya ya. Kalau yang dari kabupaten-kabupaten lain banyak juga yang belum dapat. Jadi kadang-kadang mereka harus masih menggunakan yang konvensional misalnya. Oh iya, menarik juga ya dok ya. Sebenarnya banyak juga yang kita belum tahu gitu dok tentang si TCM ini. Iya. Oke, diingat lagi buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, ada di kolom chat mungkin dok. Kalau dari Instagram ada yang bertanya ini, Maria dan Dia kalau dahaknya ada ciri khas nggak, misalnya warna apa gitu untuk dahak pemeriksaan TB Pak? Oke. Sebetulnya sih ciri khasnya itu kalau kita misalnya pengen mendapatkan hasil yang baik, biasanya dia tuh purulen. Purulen tuh kayak apa ya? Kayak nanah gitu ya. Kental, dia berwarnanya lebih ke arah kayak putih kehijauan, kadang-kadang ya ada kuningnya, atau misalnya ada darah juga kadang-kadang suka ada sih. Cuman memang kita diupayakan sih sebetulnya jangan yang ada darahnya. Jadi nanti kita pada saat preparasi pengolahan sampelnya ya, kita nggak boleh ada yang ada darahnya. Tapi biasanya cukup ciri khasnya itu dia tuh purulen. Purulen tuh jadi kayak nanah gemplok gitu ya. Gitu. Itu mungkin ya. Itu dari karakteristik dari si dahaknya gitu ya. Oke. Terus untuk ini dok, tadi kan sudah sempat dibahas nih masalah screening. Jadi sebenarnya yang diperiksa itu tidak hanya pasiennya aja gitu dok ya. Jika pasiennya sudah positif, terus biasanya itu ya dari program pemerintah itu ya dok ya. Jadi harus di screening serumah mungkin ya, terus yang kontak gitu. Nah untuk screeningnya itu menggunakan pemeriksaan yang sama atau ada pemeriksaan lain dok? Ya, untuk sekarang untuk kebijakan pemerintah ini semuanya pakai TCM ini. Jadi baik suspek untuk didiagnosis yang memang sudah ada kelihatan gejalanya maupun nanti kalau sudah positif hasilnya kontak eratnya juga sama menggunakan si TCM ini. Jadi nanti misalnya dalam satu keluarga akan diarahkan tuh dari dinas ya biasanya dari puskesmas untuk pemeriksaan semuanya. Kecuali ada beberapa misalnya yang anak, kalau anak tidak memungkinkan untuk periksa di bawah 5 tahun, suka agak susah gitu ya. Tapi semuanya sih untuk diagnosis maupun untuk kontak erat semuanya diarahkannya ke TCM. Jadi sudah semuanya diseragamkan ya TCM gitu dok ya. Terus untuk yang TCM ini dok, nggak semuanya kan ada yang gejala batuk itu. Berarti pemeriksaannya diambil dari sampel lain atau yang tadi dok bisa pakai obat batuk itu untuk mengeluarkan si dahaknya? Jadi memang agak sulit kalau yang memang tidak ada dahaknya ya. Tapi coba diupayakan dulu bagaimana dia bisa mengeluarkan dahak. Kalau tidak memungkinkan, misalnya ya ada kecenderungan nih pasien tuh kan ada juga yang mungkin di luar paru kan ada ya. Nah, jadi spesimennya sebetulnya sih memang agak sulit ya kalau misalnya dari sampel lain. Tapi misalnya kalau misalnya anak-anak tuh dari cucian lambung misalnya apa ya? Kalau di rumah sakit kan suka ada apa dipasang selang itu ya. Nah, pasang selang NGT gitu kalau kita bilangnya kan. Nah, dari si sampel itu bisa digunakan untuk kalau anak-anak kan suka susah berdahak gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya batuk malah dia ketelen. Nah, itu tuh bisa kita pakai yang itu apa bilas lambung. Atau misalnya kalau ada arah yang mungkin suka dengar ini ya
kita tahu meningitis TB misalnya ya, yang sudah ada gejala ke arah otaknya. Nah, itu bisa diperiksanya lewat cairan punggungnya, cairan apa sih, sumsum tulangnya. Jadi diambilnya nanti di rumah sakit ya, biasanya oleh dokter spesialis anaknya misalnya. Atau misalnya yang dewasa juga memungkinkan. Jadi diambil, ditusuk bagian tulang belakangnya, diambil cairannya itu bisa kita periksa. Jadi itu alternatif kalau seandainya ada keluhan lain selain yang memang tidak ada dahaknya gitu. Oke, jadi bisa tempat yang lain juga gitu ya untuk pengambilan sampelnya. Oke. Tadi untuk mendiagnosa berarti sekarang sudah bisa dengan TCM aja gitu ya dok ya. Kalau dulu kan ada radiologi, harus ada radiologinya, harus ada dahaknya gitu. Kalau sekarang cukup TCM aja juga udah bisa dok ya, asal hasilnya positif gitu ya. Sudah bisa langsung di terapi. Oke, tadi screening udah. Terus kalau misalkan pemeriksaan sesuai program pemerintah itu kan yang TCM tadi dok ya. Terus apa namanya, program yang untuk lainnya misalnya untuk yang lainnya selain IGRA gitu dok? Kalau untuk yang spesifik TB itu sebetulnya ada satu lagi selain IGRA ya, TB spot namanya. Tapi ada perbedaan jenis substrat yang diperiksa. Tapi kebanyakan sih memang laboratorium besar ya, karena ini mengerjakannya juga menggunakan alat yang cukup canggih gitu. Dia pakainya kebanyakan sih pakainya IGRA gitu. Pakainya yang IGRA itu. Jadi IGRA itu sebetulnya bisa baik dia TB paru maupun TB non paru, di luar paru bisa, karena dia sifatnya kan menangkap itu yang tadi saya sampaikan, sel tubuh leukosit kita itu akan mengeluarkan substrat kalau dia udah pernah nempel sama si bakteri tuberkulosa itu. Nah, si substrat yang dikeluarkan inilah yang ditangkap atau diperiksa, sehingga bisa diperiksa itu dari darah. Dari darah ini. Bisa sekalian kalau misalnya untuk ini ya, misalnya Dr. Vira, kita kan kadang-kadang suka ada dulu mah pemeriksaan LED ya. Iya. Nah, hematologi misalnya ya, hematologi. Sebetulnya sih itu bisa aja untuk follow up. Jadi kita ada pemeriksaan hematologi darah misalnya ya, ada LED-nya, laju endap darah. Nah, sebetulnya kalau ini cukup konvensional kalau LED ya, tapi untuk di puskesmas yang mungkin ya, ini di luar kota Sukabumi misalnya ya, di daerah mana misalnya tidak ada nih fasilitas TCM-nya. Selain dahak biasanya ditambahin juga LED. Jadi LED itu laju endap darah yang bisa melihat kalau dia ada infeksi kronis, biasanya dia meningkat. Jadi meskipun ini kan sangat kasar lah ya, penyakit kronis lain juga tetap aja bisa meningkat. Tapi bisa dijadikan alternatif pemeriksaan, oh ternyata ini LED-nya cukup tinggi, sehingga misalnya kecenderungan penyakit kronisnya apa, apakah ada ke arah TB-nya apa enggak gitu. Jadi itu bisa sebagai pemeriksaan umum lah LED itu. Jika memang enggak ada si TCM-nya dok ya, jadi bisa ditambahkan dengan LED. Oke, tadi sudah ya. Lalu pemeriksaan, screening, terus mungkin boleh nggak dok sedikit menyerempet masalah terapi nih dok, untuk pengambilan terapinya tuh bagaimana kalau untuk dari mengaksesnya ya? Mengaksesnya. Kalau sepengetahuan saya ya, karena kalau dari laboratorium sih sebetulnya kita akan mengembalikan ke klinik TB-nya ya, klinik parunya. Kalau kita di Rumah Sakit Samsudin ya, saya kebetulan dinasnya di sana, itu bisa lewat poli parunya. Khusus ada poli dots-nya. Ada. Jadi nanti ada dokter yang standby gitu ya, untuk hasil-hasil pemeriksaan kita akan sampaikan, nanti terapinya bisa diambil dari situ. Atau misalnya kembali lagi tadi yang ke puskesmas, karena sepengetahuan saya sih untuk akses obat-obatan TB sudah cukup difasilitasi oleh Dinas Kesehatan ya. Meskipun ketersediaannya mungkin ya saya tidak terlalu paham juga,
ketersediaannya, tapi kalau secara dari program sebetulnya kemungkinan besarnya sudah disediakan di puskesmas juga. Jadi sebenarnya nggak susah ya dok ya, tinggal mau atau enggak. Karena banyak pasien yang kayak cuma berobat harusnya 6 bulan cuma 2 bulan. Iya, sama sebetulnya belang betong apa sih? Iya dok. Kan suka kadang-kadang ada yang tidak tuntas ya, atau misalnya hari ini minum, besok enggak. Nah, kenapa harus ada salah satu yang kita ketahui bahwa untuk kasus TB ini harus ada orang yang mengfollow up minum apa enggak ya. Kalau kita dulu kita tahu kan ada petugas pengawas minum obat gitu ya. Karena memang secara kebutuhan kita itu obat yang harus diminum itu harus continue. Kenapa enggak? Karena nanti yang kita bisa ketahui bahwa si TB ini kan ada yang TB resisten obat itu ya. Jadi kalau si kita udah minum obatnya enggak rutin misalnya ya, si bakterinya udah misalnya kadang dia dapat obat, kadang enggak, kan akan bermutasi, akan berubah. Jadi dia udah nggak mau lagi nih sama obat yang tertentu, sehingga nanti obatnya harus berubah ke obat yang lain. Nah, sebetulnya itu yang harus dicegah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang perlu mendapatkan terapi TB, usahakanlah pengobatannya itu continue, nggak putus-putus. Karena resikonya itu, kalau kita udah TBRO, satu pengobatannya udah berbeda, jenis obatnya, terus mengaksesnya juga akan berbeda. Terus kadang-kadang proses penularannya justru jadi lebih cepat juga. Jadi harus aware lah gitu, kita sama-sama kalau ada keluarga yang TB ya jangan jadi parno juga gitu ya, kan kadang-kadang mungkin itu mau batuk-batuk gimana ya. Yang penting ada etika batuk yang harus diterapkan di masyarakat ya. Misalnya pada saat ini pun kan kadang-kadang kalau masyarakat lagi batuk ya suka buang dahaknya sembarangan gitu ya. Nah kan sebetulnya itu yang harus dicegah. Jadi edukasi bagaimana orang harus membuang dahak itu penting, karena pada saat si dahak itu melayang-layang dan dia masuk ke dalam di tanah itu kena angin dan segala macam, dalam porsi dalam waktu yang cukup dekat, kalau misalnya ada udara bisa terhirup oleh yang lain, sehingga ada tambahan etika batuk untuk pasien-pasien TB ini. Jadi terus misalnya harus pakai tisu misalnya ya, sehingga misalnya pada saat batuk harus pakai tisu. Kalau nggak ada tisu pakai gimana? Pakai bagian bawah ini siku, lengan kita, siku ya. Jadi kita mengupayakan bahwa apa yang akan kita batukkan itu dari si pasien itu tidak menjadi penyakit ke orang lain gitu, jadi terbang-terbang gitulah ya istilahnya ya. Jadi partikelnya bisa kemana aja gitu. Nah itu sih yang penting sebetulnya, hal sepele ya kayak batuk gitu ya, padahal ya itu karena penularan kita memang droplet gitu ya, bisa karena dari batuk si bakterinya bisa melayang-layang juga, bisa kena ke yang lain. Nah itu jadi harus hati-hati kalau pada saat kita ada saudara, kan tidak menutup kemungkinan ya saudara-saudara terdekat kita ada juga, tidak menjadi hal yang harus ditakuti gitu, atau misalnya harus jadi diskriminasi gitu ya, nggak usah. Tapi proses kita mencegah penularannya justru yang harus kita kawal gitu ya. Obat-obatannya yang bersangkutan harus diminum terus ya itu. Kalau misalnya di rumah yang ada yang positif TB, berarti ventilasi di rumahnya harus diperbaiki, cahayanya mungkin harus lebih bagus gitu ya. Kan cahaya tuh yang penting terbuka gitu, misalnya ya jendelanya dibuka, kebersihan lingkungannya dijaga gitu sih kalau untuk umumnya ya, generalnya gitu. Gitu mungkin ya. Oke dok. Banyak banget ya dari laboratorium, sebenarnya kita banyak jadi kesana kemari ya. Kalau untuk laboratoriumnya sih sebetulnya mah kita kalau untuk mendiagnostik ya itu tadi ya, dari segi cairan tubuh, dari dahak bisa kita periksa.
aksesnya cukup mudah, bisa diakses oleh teman-teman di puskesmas maupun datang langsung juga bisa ke Polidots ya. Kalau di rumah sakit langsung aja datang ke Polidots misalnya. Atau misalnya teman-teman yang apa ya dari klinik gitu bisa saja dikirim ke rumah sakit misalnya ya. Kalau misalnya males ke puskesmas misalnya gitu ya, lebih deketan langsung ke rumah sakit kok gitu. Tidak apa-apa, langsung aja nanti ke Polidots karena kita harus ada pencatatannya dulu untuk menginput data itu harus ada pencatatan di di formulir khusus. Nah, nanti datang ke Polidots nanti sampelnya baru kita periksa. Nah, mudah-mudahan kalau dengan adanya alat-alat yang memang sudah cukup canggih ini ya, udah sifatnya molekuler gitu, kita juga mengeluarkannya justru lebih tenang gitu ya, dari segi mutu kualitas laboratoriumnya juga lebih terjaga gitu. Kita bisa mengeluarkan hasil yang lebih cepat sehingga penanganannya justru lebih cepat. Gitu sih mungkin ya Dr. Fira. Oke Dok. Banyak banget, terima kasih banyak ya Dok ya, banyak banget ilmu baru juga dan refresh juga nih buat aku sendiri gitu. Sama-sama lah ya, kita kadang-kadang kalau masalah TB kayak sepele tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa perkembangan pemeriksaan yang mungkin kita kadang-kadang luput gitu ya, sehingga saya pikir ya mungkin informasi ini bisa menambah sedikit tambahan wawasan lah ya, meskipun mungkin beberapa teman-teman dokter kalau misalnya ini sudah terinformasikan masalah ini. Masyarakat juga kayaknya udah cukup aware lah ya. Hanya mudah-mudahan sih benar-benar ya nanti kita TB di kita itu udah benar-benar mulai tertangani lah ya gitu. Untuk di teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi di Instagram atau di Zoom bagaimana Dok? Di Instagram ya. Udah habis ya, udah 1 jam ya. Oke Dok. Oke deh. Ada yang mau ingin disampaikan lagi Dok untuk teman-teman semua Dok? Oke. Kalau saya karena ini saya basicnya dari laboratorium ya, mungkin pesan saya ya yang bisa menjadi take home message-nya bahwa pemeriksaan laboratorium yang akurat bisa kita laksanakan di center-center, sudah banyak lah center di Sukabumi ya, termasuk kita di rumah sakit, di layanan kesehatan, sehingga mari kita sama-sama masalah TB ini saling aware gitu ya untuk pemeriksaannya biar terdiagnosis secara cepat gitu. Kami dari laboratorium sih mudah-mudahan bisa menjaga mutu kami gitu ya dalam proses hasil laboratorium yang nanti akan disampaikan, sehingga terapinya akan lebih cepat gitu, pengobatan akan lebih cepat, jadi penularan juga akan lebih bisa ditanggulangi. Itu aja mungkin ya Dr. Fira. Terima kasih banyak Dok. Jadi buat teman-teman semua, jika memang ada keluhan batuk lama, keringat malam, terus berat badan semakin menurun dan lain-lain, bisa langsung berobat tidak hanya ke rumah sakit, bisa ke puskesmas terdekat ataupun di klinik. Jika memang diindikasikan untuk pemeriksaan dahak, sekarang sudah ada teknologi terbaru ya, tes cepat molekuler. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke layanan fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah. Nah, jadi hasilnya pun akan lebih cepat dan penanganannya pun akan lebih cepat gitu. Jadi tinggal gimana awareness dari masing-masing orangnya aja nih dan kepatuhannya saat lagi pengobatan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian ya Dok ya ED-Talks pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom dan juga di Instagram Live. Sampai jumpa di ED-Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.